Suasana damai Desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah seketika berubah gempar kala ditemukannya sesosok mayat pria lansia dalam koper di sebuah rumah kosong yang berada di tengah pemukiman penduduk. Mirisnya korban ternyata dibunuh temannya sendiri karena sakit hati ditagih utang. Jurnalis Transmedia Imam Suripto menelusuri jejak fakta kasus ini dari TKP dan selengkapnya dalam Inside Crime. Saya ada di lokasi tempat di mana pertama kali ada sosok mayat yang ditemukan di dalam koper. Dari keterangan warga di sini bahwa awalnya ditemukan oleh seorang yang akan bersih-bersih rumah ini, dan kemudian setelah menemukan koper tersebut di dalamnya ada mayat. Hasil dari penyelidikan polisi ternyata itu adalah korban pembunuhan dan sekarang sudah ditangani oleh pihak polisian. Kita lihat rumahnya. Senin siang, suasana desa Sukareja yang tenang mendadak gempar usai ditemukannya koper berisi mayat seorang pria lansia di sebuah rumah kosong. Kabar temuan ini dengan cepat menyebar hingga warga berbondong-bondong datang. Tarsidi alias Kidi, pria yang menempati hunian persis di depan rumah kosong tersebut terkejut bukan kepalang. Usai membersihkan musala dekat rumah, Kidi melanjutkan kegiatan dengan membersihkan rumah kosong milik Nia Daniati ini. Pemilik rumah, Nia Daniati, merupakan kerabat dekat Kidi yang saat ini sedang merantau di Hong Kong. Ketika masuk rumah, Kidi mencium bau amis darah. Padahal sebelumnya setiap kali membersihkan rumah tidak ada hal yang aneh terjadi. Merasa takut, ia mengajak adik iparnya Tohidi untuk mengecek dari mana asal bau amis ini. Memasuki rumah, mereka menemukan gundukan pasir bekas material bangunan. Setelah gundukan dibuka, mereka menemukan sebuah koper. Mereka kaget luar biasa saat melihat ada jari tangan di dalam koper. Oh, dari arah mana itu, Pak? Ya, Dari arah mana amisnya? ya sekitar di rumah. Oh, cuma itu. Terus saya merasa merinding. Terus keluar minta ditemanain sama adik ipar. Namanya Pak Hedi. Ya, berdua masuk. Terus berdua masuk di kamar mandi, ada tanah yang Gundukan itu. gundukan. Terus adik ipar di keluar gitu. Nah, di keluar. Terus gentenan sama saya. Kata Kaidi itu adik ipar, gue tua gitu. Koper gitu. Terus ada koper itu di angkat sedikit gitu. Nah, berat. Terus di settingnya gitu, buka gitu. Terus saya di situ mati holok. Gitu. Ada tangan segini. Oh. Kidi melaporkan kejadian ini ke pihak desa dan Polsek Banjarharjo. Polisi datang untuk melakukan olah TKP. Koper berisikan mayat kemudian dibawa ke RSUD Brebes untuk otopsi. Sejumlah warga ikut mengiringi hingga ke rumah sakit. Warga pun penasaran siapa mayat dalam koper karena tidak ada anggota keluarga yang hilang dalam kurun waktu sehari semalam. Ketika warga diselimuti rasa penasaran, salah satu warga bernama Anto Suwanto tampak cemas. Ia bahkan mengikuti kendaraan polisi yang membawa koper hingga ke kamar jenazah. Anto mengaku ada anggota keluarganya yang belum pulang selama sehari semalam. Ia adalah Sapri, mertua dari Anto Suswanto. Anto menceritakan Sapri mertuanya ditelepon oleh seseorang. Berikutnya, Sapri meninggalkan rumah dengan membawa uang 20 juta rupiah dan sebuah ponsel. Sejak saat itulah, Sapri tidak pernah pulang. Saya terakhir dia kelihatan itu habis maghrib dah di rumah. Pas mau bawa uang itu. Ya, jadi jam 10:30 dia bawa uangnya. Kalau malam. Izinnya mau kemana gitu? Izinnya mau ke tempat rumahnya Rocky. Kecurigaan Anto benar adanya.
Usai dilakukan otopsi, diketahui jenazah di dalam koper adalah Sapri, ayah mertuanya sendiri. Yang membereskan, Sapri dibunuh oleh tersangka bernama Rokib. Kurang dari 24 jam, anggota Resmob Polres Brebes melacak keberadaan Rokib dan menangkapnya dalam pelarian di Majalengka, Jawa Barat. Pembunuhan ternyata dipicu emosi pelaku karena ditampar ketika korban menagih utang. Tersangka yang gelap mata memukul kepala korban dengan batu hingga tewas. Usai membunuh, pelaku berusaha menyembunyikan jenazah korban di dalam koper. Namun karena tidak cukup, pergelangan kaki korban dimutilasi. Itu pelaku ini merasa kesal dan juga emosi saat ditagih hutang. Jadi pada saat ditagih hutang ini, korban memang sempat menampar pelaku sehingga tersulut emosi. Kemudian pelaku ini mengambil batu yang ada di dekatnya, kemudian memukulkan ke bagian kepala, kemudian bagian dada, dan juga ke bagian tengkuk, sehingga korban meninggal dunia. Sebelum peristiwa pembunuhan ini terjadi, korban dan pelaku adalah teman akrab. Sapri bekerja sebagai pedagang hasil bumi, sementara Rokib adalah seorang buruh. Persoalan utang piutang mengakhiri pertemanan keduanya dengan peristiwa yang sedemikian tragis. Ini ini kan yang punya rumah ini kan ponakannya Pak Rokib. Dia terus yang bikin rumahnya itu, yang kerja itu dia. Oh gitu. Yang kerjanya dia. Oh. Yang Selama ini dia menempati di sini seperti apa hari, Pak? kadang dia kan istrinya orang Majalengka. Oh, Kalau gitu. kemarin pulang itu sekitar 20 harian mungkin pulang ke sini nempatin rumah ini. Karena ini kan kosong rumahnya gitu ya. Karena yang punya rumahnya belum pulang. Tersangka Rokib kini ditahan di Mapolres Brebes untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, ia dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Imam Suripto, Brebes, Jawa Tengah.